Rousseau memang menciptakan beberapa karya besar dan dia dianggap juga sebagai tokoh romantisisme dalam dunia filsafat. Saya akan berbicara sekarang tentang seorang tokoh yang merupakan anomali dari teori psikologi. Dalam teori psikologi dikatakan bahwa kalau ada anak yang tidak mendapatkan kasih sayang orang tua yang memadai, kalau anak itu mempunyai orang tua yang menelantarkan mereka, maka masa depannya adalah kehancuran. Dia akan mengalami kemunduran dalam prestasi akademis. Dia akan menjadi anak yang dimarginalkan dalam hatinya. Akan ada suatu pemberontakan terhadap sistem sosial yang ada. Orang yang akan kita bahas menolak seluruh teori ini karena orang ini dilahirkan dari ibu yang segera meninggal dunia setelah ia dilahirkan. Setelah itu bapaknya kawin lagi dan dia menjadi gelandangan sejak dari Austria sampai ke Jerman, dari Austria, dari Swiss sampai ke Prancis. Menjadi anak yang ditolak dari satu panti asuhan ke panti asuhan yang lain, anak yang boleh kita sebut sebagai anak yang broken home. Tetapi orang ini kemudian menjadi peletak dasar daripada revolusi Prancis, penyusun buku filsafat pendidikan yang pertama di dunia, dan orang atau filsuf yang dianggap paling berpengaruh pada abad ke-18. Namanya Jean-Jacques Rousseau. Rousseau memang menciptakan beberapa karya besar dan dia dianggap juga sebagai tokoh romantisisme dalam filsafat barat. Romantisisme adalah suatu aliran filsafat yang menganggap bahwa perasaan lebih baik dijadikan andalan kebenaran ketimbang pemikiran yang berasal dari otak. Percayalah perasaan kamu. Sampai Rousseau pun berkata, sekarang ini makin banyak aku temukan orang pandai, namun tetapi makin sulit aku menemukan orang yang bisa dipercayai. Ucapan Rousseau itu mengingatkan kepada kita bahwa seringkali kepandaian itu dijadikan alat untuk menipu, bahwa kita semestinya lebih percaya kepada orang yang perasaannya tajam ketimbang orang yang kecerdasannya bagus. Yang ingin kita bicarakan dari filsafat Rousseau ialah pandangan dia tentang agama madani, atau dalam bukunya Kontrak Sosial pasal ke-8 ia bercerita tentang sejenis keberagamaan yang cocok dalam dunia modern sekarang ini. Dia menyebutkan keberagamaan itu sebagai sebagai agama madani. Dahulu itu kata masyarakat primitif, setiap suku bangsa memperjuangkan Tuhan mereka. Jadi kadang-kadang mereka berjuang untuk bangsanya atas dasar membela Tuhan mereka. Kemudian datanglah suatu masa ketika kesetiaan kepada negara bersaing dengan kesetiaan kepada agama, kata Rousseau itu. Jadi misalnya Kristianitas kemudian mencoba menegakkan kerajaan Tuhan di bumi dan menuntut orang untuk patuh kepada gereja. Dan seringkali, kata Rousseau, ketika kepatuhan kepada gereja dengan kepatuhan terhadap negara bertemu, biasanya orang mendahulukan kepatuhan kepada gereja dan meninggalkan kepatuhan terhadap negara. Rousseau pun mencita-citakan ada satu agama yang sekiranya orang berjuang untuk agama itu, ia sekaligus juga berjuang untuk negaranya. Kata Rousseau bahwa ajaran agama itu tidak mengajarkan kepada mereka eksklusivitas. Akan tetapi, agama mengajarkan kepada mereka untuk ikut memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Dan nasihat Rousseau adalah dalam tiap agama ada nilai-nilai yang universal, dan marilah seluruh agama bergabung pada nilai-nilai universal itu. Buat kita, nilai universal itu ialah Pancasila.